Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Muhammad Fikri Afriliansyah, asal Universitas Indonesia Timur. Hari ini kita akan membahas, pernahkah Anda berpikir kenapa sebuah bangsa bisa tetap berdiri tegak meski diterjang krisis ekonomi, gempuran hoax, bahkan ancaman yang tidak kasat mata sekalipun? Jawabannya ada satu hal kata, yaitu ketahanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi berjudul Memahami Ketahanan Nasional, Geostrategi, Aspek Astraga, Ancaman Modern, dan Strategi Penguatan Bangsa. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita lihat dulu peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari konsep dasar ketahanan nasional dan geostrategi Indonesia, lalu masuk ke 5 aspek ketahanan yang dikenal sebagai pascagatra, mulai dari ideologi sampai pertahanan keamanan. Setelah itu kita akan bedah ancaman-ancaman modern yang mengintai bangsa ini, dilanjutkan strategi penguatan, dan ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi. Nah, mari kita mulai dari akarnya. Tidak ada satupun bangsa merdeka di dunia ini yang bebas dari tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itulah setiap bangsa memerlukan keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya. Inilah yang kita kenal sebagai ketahanan nasional. Konsep ini erat kaitannya dengan geostrategi, cara kita memanfaatkan kondisi geografis untuk menentukan arah kebijakan bangsa yang mencakup 8 aspek kehidupan nasional. Dan di era sekarang ancamannya sudah mulai bergeser, bukan lagi sekedar invasi militer, tapi kejahatan cyber, disinformasi, terorisme, perang informasi, hingga ancaman ekonomi global. Jadi, apa sebenarnya definisi resminya? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi segala tantangan, demi menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa. Yang menariknya adalah konsep ini dibangun lewat pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, bukan semata-mata mengandalkan kekuatan militer. Tujuannya jelas: meningkatkan ketangguhan bangsa, mengurai ancaman, mensejahterakan rakyat, sekaligus ikut menjaga ketertiban dunia. Ketahanan nasional punya 4 sifat khas yang perlu kita pahami. Pertama, manunggal, kesatuan utuh antara aspek alamiah dan aspek sosial. Kedua, mawas ke dalam, fokus membenahi diri sendiri dulu tanpa jatuh ke sikap isolasi. Ketiga, kewibawaan, ketahanan yang kuat akan membuat bangsa lain segan, bukan karena ditakuti tapi karena dihormati. Dan terakhir atau keempat, sifatnya dinamis, bisa naik, bisa turun, sehingga harus dijaga dan berorientasi ke masa depan. Sekarang mari kita bahas geostrategi. Sederhananya, geostrategi adalah strategi yang memanfaatkan kondisi geografi untuk menentukan kebijakan dan tujuan nasional. Jika geopolitik adalah ilmunya, maka geostrategi adalah cara mengeksekusinya dalam kebijakan nyata. Dan tahukah Anda, wawasan Nusantara, konsep geopolitik khas Indonesia, pada akhirnya bermuara pada satu pemahaman besar. Ketahanan nasional itu sendiri adalah wujud nyata dari geostrategi bangsa kita. Dalam praktiknya, geostrategi Indonesia diwujudkan lewat 4 pendekatan, yaitu pertahanan, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Semuanya mengacu pada wawasan Nusantara agar wilayah kedaulatan tetap menjadi satu kesatuan utuh. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dituntut mengelola wilayahnya dengan strategi yang tepat untuk menangani ancaman baik dari dalam maupun luar. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, 5 aspek ketahanan nasional atau yang dikenal sebagai istilah Pancagatra. Yang pertama adalah ketahanan ideologi. Pancasila bukan sekedar simbol, ia adalah perekat yang menyatukan bangsa yang berbeda agama, suku, dan budaya. Sayangnya di era digital, generasi milenial justru menjadi sasaran empuk penyebaran informasi hasutan yang bisa melemahkan ideologi bangsa. Karena itu, internalisasi nilai Pancasila sejak dini menjadi kunci pertahanan pertama kita. Aspek kedua yaitu ketahanan politik. Stabilitas politik adalah prasyarat mutlak bagi pembangunan nasional. Politik goyang, ekonomi ikut goyang. Di era demokrasi digital, partisipasi masyarakat kini bergeser dari aksi turun ke jalan menjadi aksi lini masa media sosial. Ini membawa tantangan baru, tensi politik meninggi, polarisasi menajam, konflik antar pendukung makin sering terjadi. Di sisi lain, partisipasi yang sehat justru memperkuat legitimasi pemerintahan kita. Aspek ketiga, ketahanan ekonomi, dan ini menyentuh langsung kebutuhan dasar kita, pangan dan energi. Bayangkan bagaimana jika Indonesia harus terus-menerus bergantung pada
pada impor untuk makan sehari-hari. Rentan sekali bukan? Karena itu, kemandirian pangan dan energi menjadi indikator penting kekuatan bangsa. Meski tantangannya nyata, logistik yang belum optimal, nilai tukar petani yang rendah, hingga lahan pertanian yang terus menyusut. Nah, aspek keempat yaitu ketahanan sosial budaya. Budaya bukan cuma soal tarian atau pakaian adat. Budaya adalah sistem nilai yang membentuk karakter bangsa. Di tengah arus globalisasi yang deras, wawasan kebangsaan berperan sebagai filter, membantu kita menyerap hal baik dari luar tanpa kehilangan jati diri. Kerukunan sosial dan pelestarian budaya dengan begitu menjadi pilar yang menjaga keutuhan kita di tengah keberagaman. Nah, aspek terakhir atau aspek kelima, ketahanan pertahanan dan keamanan atau HANKAM prinsipnya adalah pertahanan semesta, bukan hanya tugas TNI dan Polri, tapi tugas seluruh warga negara. Ancamannya pun meragam, mulai dari sengketa perbatasan, intoleransi, penegakan hukum yang belum optimal, sampai kriminalitas lintas negara. Kompleks memang. Dan justru karena itu penanganannya harus komprehensif, melibatkan semua elemen bangsa. Disinilah bagian yang paling relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ancaman modern. Ya, coba renungkan kapan terakhir kali Anda menerima berita yang ternyata hoaks, kejahatan cyber, disinformasi, terorisme yang berakar dari intoleransi, perang informasi lewat bazar politik hingga ancaman ekonomi global. Semuanya nyata dan seringnya tidak kasat mata. Justru karena tidak terlihat ancamannya, jenis ini jauh lebih licin dan berbahaya dibandingkan serangan fisik. Lalu bagaimana solusinya? Ada 5 pilar strategi penguatan, yaitu pertama, penguatan pendidikan, menanamkan nilai kebangsaan sejak dini, literasi digital membekali kita berpikir kritis di tengah banjirnya informasi, dan penguatan ekonomi, mendorong kemandirian pangan dan energi, persatuan dan toleransi, menjaga harmonisasi di tengah keberagaman, dan terakhir kolaborasi pemerintah dan masyarakat, karena ketahanan nasional bukan proyek satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama kita. Sebagai rekomendasi, ada 4 langkah konkret yang bisa kita dorong bersama, yaitu memperluas pendidikan, bela negara baik formal maupun non-formal, memastikan literasi digital masyarakat, memprioritaskan kemandirian pangan dan energi, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sederhana untuk diucapkan, tapi butuh komitmen bersama untuk diwujudkan. Seluruh pembahasan ini disusun berdasarkan sumber-sumber akademis yang kredibel, di antaranya kajian Suryo Hadi Projo dan Suradinata dari Jurnal Ketahanan Nasional UGM, penelitian Badrun tentang ketahanan politik di era demokrasi digital, kajian Miasto tentang ketahanan pangan nasional, riset Sarjito mengenai hoax dan disinformasi, serta karya Akbar dan kawan-kawan tentang literasi digital sebagai aktualisasi bela negara. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama, ketahanan nasional bukan tugas tentara atau pemerintah semata. Ia dimulai dari hal sekecil kita memilah informasi sebelum membagikannya. Dari cara kita menjaga toleransi di lingkungan terdekat, hingga cara kita dengan bangga menggunakan produk dalam negeri. Kokoh menghadapi tantangan zaman bukan slogan kosong, melainkan pilihan yang kita buat setiap hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.